Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang barokah ini insyaallah untuk melanjutkan pelajaran kita di rosah kita ini, pelajaran tahsin. Alhamdulillah, kemarin untuk pertemuan yang telah lalu, yang telah lewat, kita sudah mempelajari semua mahraj yang ada di lidah, ya. Dan alhamdulillah malam ini kita akan mulai dengan pelajaran tahsin, yaitu qiraah, ya. Ini sekarang kita akan baca surat An-Nas. Suratun Nas. Jadi sini kita akan praktikkan, kita akan latih mahraj yang sudah kita pelajari, ya. Dengarkan, perhatikan. Saya baca dan antum baca semua setelah saya. Dengarkan. Nanti sambil kita jelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ayat per ayat, kata per kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sana perlu diperhatikan, ya. Ada 4 tempat yang perlu diperhatikan pada ayat yang pertama ini. Pertama itu yang huruf qaf jangan sampai diganti dengan huruf kaf. Ingat, perhatikan, huruf qaf itu dibaca tebal, qatiqu, sedangkan huruf kaf dia dibaca tipis. Ingat, perhatikan mahrajnya, ya. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas, ya. Jangan sampai mengganti huruf qaf dengan huruf kaf. Misalnya kul a'udzu, itu tidak boleh, ya, karena akan merubah makna. Jadi di situ perhatikan huruf qafnya tebalkan. Qul, ya. Yang kedua adalah huruf lamnya setelah huruf qaf. Itu jangan sampai dibaca tebal. Ingat, huruf tebal ada berapa? 7. Itu huruf isti'la, ya. Isti'la khussa dhaqtin qil. Nah, huruf yang 7 ini biasanya mempengaruhi huruf sebelum atau setelahnya. Dan ini tidak boleh, ya. Tidak boleh sampai huruf tebal itu mempengaruhi huruf tipis sebelum atau setelahnya. Kecuali dalam beberapa keadaan boleh, ya. Ada beberapa keadaan huruf itu ketika didahului huruf tebal atau setelahnya ada huruf tebal, maka boleh ikut menebal. Tapi kebanyakan tidak boleh ikut menebal. Seperti di sini jangan sampai kita bacanya qul a'u. Tidak boleh. Harus buka langsung kedua bibirnya, langsung buka dua mulutnya. Qul, ya, jangan qul, harus qul. Nah, tebalkan huruf qaf, tipiskan huruf lam. Baik. Yang berikutnya itu hamzah sama ain kan diperjelas, ya, diperjelas. Kalau hamzah pangkal tenggorokan, kalau ain tengah tenggorokan. A'udzu. Banyak orang membacanya
hamzah semua. A'udzu. Nah, ini tidak boleh. Ya, mengganti huruf berarti mengganti makna. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir itu pada huruf ba. Ya, jangan membaca huruf ba itu ketika dia bertasdid dengan cara mengkatupkan kedua bibir. Maksudnya dengan terlalu keras. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak boleh. Jadi ba itu dia ringan. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ba. Sama seperti ma. Ya? Tolong. Qul a'udzu birabbin nas. Ba. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ingat seperti saya bilang tadi, jangan sampai banyak mali. Biasa aja ma, mimu, bam, ma. Ya, coba. Malikin nas. Coba. Malikin nas. Ada yang kelihatan atau kedengaran ketika membaca nun tasdid. Beda nun tasdid dengan mim tasdid. Kalau nun tasdid buka mulutnya. Annas misalnya. Kalau mim baru tutup mulut. Amma. Ya. Jangan malikin nas, amakan nun sukun itu akan berubah menjadi mim. Paham? Baik. Malikin nas. Coba. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, saya mendengar dua kesalahan di situ. Sekarang kita perjelas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Oke, kita jelaskan kesalahan tadi. Pertama pada huruf ro-nya, okay? Huruf ro. Itu jangan sampai bacanya dengan tafkhim atau tebal. Min syarril, nah, tipis. Syarri. Ya, jangan syarri. Tebalkan baru ditipis, tipiskan tidak boleh, ya. Yang kedua, situ adalah lam sukun. Al-khannas. Itu ketika bertemu dengan al-waswasil. Jangan sampai dikolkolahkan. Misal contoh. Min syarril waswasil khannas. Lam sukunnya jangan sampai dikolkolahkan. Karena huruf lam bukan huruf kolkolah. Bisa dipahami? Oke. Tolong. Min syarril waswasil khannas. Coba. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Masih sebelah yang apa namanya? Sebelah kanan saya, sebelah sini. Ada yang kedengaran mengucapkan ro dengan tebal, ya. Oh, nyala lagi. Ya, membaca huruf ro dengan tebal, syarri. Tipiskan lagi, syarri. Ya, syarri, jangan syarri. Ya. Ulang. Min syarril waswasil khannas. Coba.
min syarril waswasil khannas. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masih ada? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Ada tiga, ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama kalimat alladzi yuwaswisu, yaitu ketika ya sukun bertemu dengan ya yang berharokat, ya. Ketika ya sukun bertemu dengan ya berharokat itu the, you. Di sana tidak boleh, atau kebanyakan orang membacanya dengan menekan huruf ya pertama kepada huruf yang kedua. Alladzi yuwaswisu fi, itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan ada tasydid. Perhatikan di situ huruf ya sukun yang sebelumnya kasroh itu mahrotnya di mana? Mahrotnya di mana? Al-jawf. Sedangkan ketika ya itu berharokat yu, maka harokatnya apa? Mahrotnya di mana? Di lidah. Ya. Jadi tidak boleh disamakan. Bedakan, yang satu dari jawab, yang satu dari lidah. Alladzi yuwaswisu fi su, ya. Alladzi yuwaswisu, ya. Tidak boleh alladzi yuwaswi, tidak boleh ditekan. Ya. Udah beda makhraj. Ya. Jadi huruf jawab sesuai dengan mahrotnya, sedangkan huruf lidah sesuai dengan mahrotnya jangan digabung. Bisa dipahami? Yang kedua, di situ pada kata fi suduri, yaitu huruf shad. Ini huruf masuk huruf tebal yang sebelumnya ada ya sukun yang dioleh kasroh, atau ini adalah huruf mad. Yang setelahnya lagi ada huruf dal. Seperti kita jelaskan tadi di ayat yang pertama, huruf shad ini termasuk huruf tebal, tidak boleh mempengaruhi huruf sebelum atau setelahnya. Makanya jangan nanti huruf ya sukunnya ikut menebal, dalnya juga ikut menebal, tidak boleh. Ini ada ya, ini adalah huruf istifal, dan huruf dal adalah huruf istifal, tidak boleh terpengaruh dengan huruf isti'la. Misal contoh, alladzi yuwaswisu fi su, itu sudah menebal huruf ya-nya. Ya, tidak boleh. Lurus. Fi su. Yang menebal adalah huruf shadnya, bukan huruf ya-nya. Berikutnya, ketika setelahnya ada huruf dal di situ, maka dal juga tidak boleh menebal. Fi sudurin nas, maka berubah menjadi huruf dad. Ya. Jadi di situ ya-nya tipis, shadnya tebal, dalnya tipis. Tidak boleh huruf ya-nya atau huruf dalnya terpengaruh dengan huruf isti'la yang satu ini. Bisa dipahami? Dengarkan sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi jangan nanti ya-nya tipis, dalnya tipis, shadnya diganti huruf sin. Tidak boleh. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu udah shadnya diganti dengan huruf sin. Tidak boleh. Pengen huruf ya-nya tipis, dalnya tipis, tapi shadnya diganti dengan huruf sin. Dan tidak boleh juga shadnya tidak diganti, tapi huruf ya-nya dan huruf dalnya dibaca tebal, itu tidak boleh. Ya. Harus
Maka inilah apa namanya? Faedah, salah satu faedah kita mempelajari sifat ya. Jadi kita faedahnya itu bisa mengetahui mana huruf yang punya sifat kuat dan mana huruf yang punya sifat lemah. Dan untuk memperbagus dalam pengucapan huruf itu salah satu faedah dari mempelajari sifat. Insyaallah biiznillah, insyaallah sebentar lagi kita akan masuk pada bab sifat. Baik. Tulang sekali lagi ayat yang ini. Ingat sekali lagi, ya sukun sama ya berharokat tidak boleh jadikan satu dengan cara tasdid. Jadi di sini ya sukunnya huruf jauf, ya yang berharokat adalah huruf lidah. Tidak boleh sampai digabung dengan cara tasdid. Bisa dipahami? Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama ragu sama Ogi. Ogi baca Ogi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, la basa insyaallah. Ya, jadi ditipiskan huruf ya-nya sama huruf dalnya. Ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Situ perhatikan nun tasdid sama mim tasdid ya. Nun tasdid sama nun tasdid pokoknya di situ adalah hukumnya apa? Wajibul gunnah, wajib digunakan dimanapun letaknya ya. Ketika kita baca Quran, ketika nun itu bertasdid, satu mim bertasdid, maka wajib digunakan 2 harokat. Jangan nanti dibacanya pada surat An-Nas saja digunakan, ketika di ayat yang lain tidak digunakan. Ya. Jadi kaidah ini berlaku ketika kita semua membaca Al-Quran. Apabila kondisinya seperti ini, maka berlaku kaidah seperti ini. Jangan nanti belajar kaidah pada surat An-Nas dipakai pada surat An-Nas saja, ketika berhubungan pada ayat yang lain tinggalkan. Tidak boleh. Ya. Kita ulang sekali lagi baru kita selesai satu-satu. Nanti kita pilih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi, ada yang salah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ada di bagian tengah ini masih mengkokolahkan dalam sukun ya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Coba Pak Adi baca ayat terakhir. Minal jinnati
jinnati wan nas. Baik, barakallahu fikum. Baik. Kita mulai dari yang sesuai dengan apa namanya? Hafalannya, ya. Ya. Kalau sesuai dengan usia saya nggak tahu siapa yang lebih besar ya. Abah dan Dulan. Ya. Kita sesuai dengan ininya, apa? Nanti akan berurut-urut, ya. Tafus, fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ulang sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Huruf lamnya Pak Tafus itu jelaskan dikit. Min syarril waswasil khannas. Ketika kita belajar tahsin pada surat Al-Fatihah itu, jadi setiap huruf itu mempunyai hak satu harokat, ya. Jadi sempurnakan yang satu harokat tuh, mahrotnya ya, sifatnya ya, ya. Min syarril waswasil khannas. Coba. Min syarril waswasil khannas. Oke, terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Jadi Tafus ingat, satu huruf itu punya hak satu harokat, ya. Tidak boleh kita bacanya setengah-setengah. Min syarril jadi jangan terlalu cepat pengambilannya. Harus sempurna. Syarril waswasi, ya. Barakallahu fikum. Pak Edi. Bang, siapa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ulang sekali lagi di sini, Pak Edi. Min syarril waswasil khannas. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Perhatikan huruf shotnya Pak Edi. Tebarkan lagi. Fi sudurin nas. Coba alladzi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tadi ada satu Pak Edi yang perlu diperhatikan. Ketika kita membaca lam, tadi sudah dijelaskan jangan sampai membacanya dengan qalqalah. Minal jinnati wan nas. Tidak boleh qalqalah. Tapi ada kesalahan lagi. Ya. Kita tidak membaca lam qalqalah, tapi cara pengambilan yang beda, yang salah juga. Misal, minal jinnati wan nas. Seperti kita membacanya seperti saktah. Itu tidak boleh. Harus satu kali nafas. Minal jinnati wan nas. Jangan dua kesalahan. Minal jinnati wan nas. Kesalahan pertama. Kesalahan kedua. Minal jinnati wan nas. Tapi kita tidak membaca lamnya qalqalah, tapi kita menjadikannya saktah, itu tidak boleh. Kafedi ya? Barakallahu fikum. Malik. Oh, Pak Bakri, fadhal. Udah siap Malik. Udah siap dia dari itu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Situ ke bawah di huruf ya-nya Pak Bakri. Ke bawah ke huruf shad. Fi sudurin nas. Jangan sampai fi sudu. Itu udah huruf ya sukunnya udah ke bawah ke huruf shad. Maksudnya ikut menebal. Coba ulang alladzi yuwaswisu fi Pak Bakri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Barakallahu fikum. Minal jinnati wan nas. Ya. Barakallahu fikum. Jadi situ alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Alladzi alhamdulillah tidak ada yang membacanya atau dengan tasydid atau menekan huruf ya sukun pada ya yang kedua ya. Kasus ini sama seperti kalimat innalladzina amanu wa amilus shalihat amanu wa ya nuwa. Di situ ada huruf mad yaitu huruf waw sukun, sebelumnya dhammah atau huruf jaub. Setelahnya ada waw yang berharokat, itu adalah huruf syafatan. Maka di situ tidak boleh kita menekannya. Sama seperti ini. Misal innalladzina amanu nuwa itu tidak boleh. Sempurnakan huruf madnya dulu baru kita mengambil huruf syafatan. Innalladzina amanu wa amilus shalihat ya, tidak boleh innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini sama kasusnya seperti alladzi yuwaswisu fi. Paham ya? Barakallahu fikum. Malik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Diluruskan ketika mengucapkan huruf ri ya, jangan sudurin seperti ri ya, ri fi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Apa ulang Malik? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sahih roknya sekarang, tapi yang ya-nya itu masih ke bawah pada huruf shad ya. Masih ke bawah huruf shad. Fi sudurin nas. Coba Malik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, nanti kita perbaiki. Lanjut. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Ya. Siapa? Mukhlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita bahas sedikit, ini kita belum masuk pada pembahasan ahkam ya, ahkam nusukun atau tanwin.
Di sini ada, jadi jelas nun sukunnya itu enggak boleh. Atau dengan idgham apa? Memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Apa yang dimasukkan sini adalah huruf nun langsung kepada huruf sya. Min syarri, itu enggak boleh. Ya. Jadi yang namanya ikhfa itu adalah bainal izhar wal idgham. Bagaimana cara membacanya? Kita mengucapkan nun sukun atau tanwin, tapi kita sudah siap mengambil huruf ikhfa setelahnya. Maksudnya sudah siap pada makhrajnya. Saya contoh di sini, min seakan-akan sudah mau masuk pada huruf sya. Ya, seakan-akan nun sukun itu mau masuk pada huruf sya. Jadi samar huruf nun sukun itu jadinya disamarkan kepada huruf sya atau huruf ikhfa. Pada contoh yang lain, anta, jangan anta atau anta, enggak boleh. Anta. Jadi nun sukun seakan-akan dia mau masuk kepada huruf ta, ya, atau anka, ya, ansa, anso. Nun sukun seakan-akan mau masuk pada huruf shad. Begitu cara pengucapan huruf kaidah pengucapan ikhfa. Jadi kita mengucapkan nun sukun atau tanwin tapi sudah siap mengambil atau sudah siap di makhraj huruf ikhfa. Bisa dipahami? Kesalahan juga ketika membaca ikhfa dengan memberikan huruf mad di antara huruf sebelum huruf nun sukun atau tanwin. Misalnya di sini nun sukun di antara mim dan nun sukun. Memberikan huruf mad. Contoh min sya, kayak kita memanjangkan mimnya. Ya. Min syarril waswasil khannas. Jadi langsung saja jangan min syarr. Nah, ini hati-hati. Itu kesalahan kita mengucapkan ikhfa, yaitu memberikan huruf mad di antara tanwin atau nun sukun dengan huruf sebelumnya. Bisa dipahami? Misalnya angka. Jadi seakan-akan di antara huruf nun sukun dan hamzah itu ada huruf mad. Bisa dipahami ya? Baik. Malik, Mukhlis. Ulang. Min syarri. Min syarril waswasil khannas. Oke, lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masih mengganti huruf shad dengan huruf sin. Ya. Ingat kemarin saya bilang tuh, jangan huruf ya, huruf sa, enggak, tapi huruf sin. Ya. Bukan huruf shad tapi huruf shad. Ya. Jangan mengganti huruf shad dengan huruf sa. Padahal sini bacanya huruf su. Kan beda. Ya, jadi bedakan antara bacaan dengan nama huruf, ya. Jangan nanti sebutnya sini huruf apa? Huruf su, huruf so. Salah, itu huruf shad. Ya. Ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Semakin tak jelas ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, barakallahu fikum. Nanti kita lanjut. Barakallahu fikum. Siapa setelahnya itu? Yang paling banyak bacaannya di sini? Pak Faizin. Oh, duluan. Oke. Pak Faizin, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ulang sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Bagus.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Baik. minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Tadi ada satu kesalahan ya. Ketika kita membaca akhir ayat, misal tadi seperti Pak Faizin, Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa kesalahannya di sana? Bukan, yaitu menekan huruf mat pada him. Ya. Tidak boleh kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sana kita ada seakan-akan huruf itu double seperti bertasdid. Ya, jadi huruf mat itu disebut juga huruf mat dan huruf lin. Ya. Huruf mat sama huruf lin. Dua namanya. Kenapa disebut huruf mat? Karena dia panjang. Kenapa disebut huruf lin? Karena dia lembut. Him. Makanya salah ketika orang membaca in kuntum ta'lamun. Kenapa? Kita seakan-akan mendobelkan atau mentafsirkan huruf waw. Ya. In kuntum shadiqin. Tidak boleh. Yang betul in kuntum shadiqin. Tidak ada tekanan atau in kuntum ta'lamun. Yang bacanya ta'lamun shadiqin. Tidak boleh. Seakan-akan nanti ya itu bertasdid. Makanya huruf lin, huruf waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh fathah namanya adalah huruf lin. Tapi huruf mat yang waw sukun, ya sukun didahului harokat sejenis, ya sukun didahului kasroh, waw sukun didahului dhammah atau alif didahului fathah, maka dia dinamakan dengan huruf mat sama huruf lin. Kenapa? Kenapa disebut mat? Karena dia dibaca panjang. Kenapa disebut huruf lin? Karena dia lembut. Tidak ada tekanan di situ. Ya, makanya salah kita membacanya ta'lamun shadiqin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh. Harus him ar-rahim. Jadi lembut, panjang dan lembut. Thaib, barakallahu fikum. Ya, udah berapa yang baca tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan surat Al-Falaq. Ya, Al-Fatihah kan sudah lewat insyaallah ya. Kita akan lanjutkan dengan surat Al-Falaq. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, yang terkait dengan madlin, mohon maaf sih pengetahuan dari dulu. Okay. Madlin itu mad tabi'i yang yang pengertian yang kita dapatkan itu, makanya bacanya enggak terlalu kita tahu makna lin itu sebenarnya. Yeah. Mad tabi'i yang berada di akhir kata itu yang berada di pengertian-pengertian. Kalau yang huruf mat yang berada di akhir kata ta'lamun shadiqin itu adalah namanya mat arid lisukun. Tapi yang namanya mat arid lisukun apabila ya sukun dan waw sukun didahului oleh fathah dan berada di akhir kata baru dinamakan dengan mat lin arid lisukun. Contoh li'ilafi Quraisy. Situ kan ada ya sukun didahului oleh fathah dan dalam keadaan waqaf itu sukun, maka dinamakan mat lin arid lisukun. Bagaimana kalau di tengah ayat? Ya, aidiyahum itu bukan mat lin tapi cuma disebut huruf lin. Kalau disebut huruf mat lin berarti harus dipanjangkan aidiyahum. Ya, enggak boleh. Jadi kalau di tengah itu cuma namanya huruf lin. Tapi begitu di akhir kata dalam keadaan waqaf dan sukun, maka disebut dengan mat lin arid lisukun. Tapi kalau cuma mat
huruf mat yang biasa yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, maka cuma namanya arid lisukun apabila dia berada di akhir kata atau dalam keadaan waqaf. Bisa dipahami? Harus kita tulis sebenarnya, tapi nggak bawa spidol. Ya, tapi secara intinya kalau mat arid lisukun apabila waw sukun dan ya sukun didahului oleh fathah berada di akhir kata atau waqaf. Quraisy, Soif, Bait, maka namanya matlin arid lisukun. Tapi kalau di tengah kata, misal saya sambung li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, maka Quraisyin ila, maka itu cuma huruf lin, bukan huruf matlin arid lisukun, ya. Tapi kalau waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah, ketika dia berada di akhir kata atau dalam keadaan waqaf, itu adalah mat arid lisukun, bukan mat lin arid lisukun. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Ada lagi yang ditanyakan? Tafus? Apa ada yang ditanyakan? Enggak ada. Saleh, ada yang ditanyakan? Capek ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala al-bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.